Pernahkah Anda mendengar vonis urium tinggi plus kreatinin tinggi, EGFR turun, Anda suspek ada masalah ginjal, bahkan bisa menjadi mimpi buruk karena Anda masuk ke suatu kondisi di mana gagal ginjal. Nah, jika Anda mengalami hal ini, maka ada hal mengerikan, yaitu cuci darah sumber hidup. Makanan pun dibatasi dan sebagainya. Nah, benarkah yang terjadi begini? Benarkah gagal ginjal itu tidak bisa disembuhkan? Nah, ini Bapak Ibu. Di kami, untuk mengatasi problem urium, kreatinin, hingga cuci darah itu, bisa diselesaikan dengan ilmu dasar yang mudah. Apa itu? Kita balik belajar tentang siklus Krebs dan kinerja dari mitokondria. Kenapa Diklat Sekardus di tangan para alumni kami, baik itu dokter maupun terapis, yang langsung ketemu pasien, mereka berhasil memandu pasien-pasien yang masalah ginjal menuju ke kesembuhan. Ayo kita bahas yuk satu-satu ya, supaya Anda ada view yang lebih luas ya selama Anda mau belajar dan Anda belajar basic ilmu yang terutama tentang subscribe, karena setiap kehidupan ini membutuhkan energi, dan energi tingkat sel kita itu bernama adalah ATP dan dibangkitkan oleh mitokondria ya. Oke, sekarang kita belajar yuk. Kita mulai dari kreatinin dulu. Ini kreatinin. Jadi kreatinin itu apa sih? Nah, kreatinin ya. Kreatinin itu adalah sampah dari kreatin. Jadi kreatinin, sampah dari kreatin yang gagal diregenerasi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya bahas ini, saya ingin mengulas sedikit. Setiap kehidupan membutuhkan energi, dan energi di tingkat sel kita namanya adalah ATP. Dibuat oleh siapa? Mitokondria. Nah, karena sang pencipta ini betul-betul menghitung, mempertimbangkan, dan dia adalah maha pencipta, sudah terhitung semuanya, maka disematkan suatu skema yang unik sekali. Dan kita bersyukur adanya hal itu. Skema apa? Yaitu baterai cadangan. Baterai. Di mana? Di sel jantung. Apa namanya? Namanya kreatin fosfat. Apa fungsi kreatin fosfat ini? Jadi, pada saat Anda punya rumah dan Anda punya cadangan baterai, untuk apa Anda punya baterai cadangan? Jika untuk jaga-jaga supaya jika ada pemadaman listrik, itu padam, maka Anda pakai baterai itu. Setelah dipakai, listrik nyala, maka ada recas lagi. Sama persis. Jadi kreatin fosfat ini sebagai baterai cadangan. Jadi baterai cadangan di mana? Di sel jantung. Kenapa dikasih sel jantung banyak sekali kreatin fosfat? Karena sel jantung tidak boleh berhenti selama Anda masih kontrak hidup di dunia ini. Contoh, Anda dikatakan usia 70 tahun, kemudian someday Anda telat ngasih makan sel jantung, Anda lari-lari, telat sarapan, ya, contoh begitu, sel jantung telat ngasih dapat makanan, sehingga dia dikasih hak untuk men-switching menggunakan kreatin fosfat ini untuk diambil ATP-nya. Ingat, energi di tingkat sel namanya ATP. Sel jantung butuh ATP, semua sel butuh ATP untuk menggerakkan pompa-pompa dia. Nah, jantung ini tugasnya pompa darah, ya, dipakai ATP-nya. Nah, kreatin fosfat yang sudah diambil fosfatnya dari ATP ini, maka dia berubah menjadi kreatin. Nah, kreatin ini nanti akan menunggu mitokondria untuk memproduksi ATP. Nah, sini ATP ini akan diambil fosfatnya oleh kreatin, ATP jadi ADP, kemudian kreatin jadi kreatin fosfat. Nah, ini siap dipakai oleh sel jantung jika sel jantung telat makan. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan jika sel jantung ini dia telat memproduksi ATP. Kenapa telat? Jadi sel jantung telat produksi ATP. Kenapa telat? Karena mitokondria
telat dapat asetil CoA. Kenapa kok telat? Karena sel jantung telat dapat glukosa. Dapat apa lagi? Asam lemak, asam amino, ya, telat ya. Ini terjadi pada apa? Pada pasien diabetes, saudara. Karena gulanya numpuk dalam darah. Hipertensi, jenisnya ya. Jadi itu. Nah, apabila hal ini terus berlangsung, jadi ketelatan ini terus berlangsung, telat ini terus berlangsung, akibat Anda tidak tahu skemanya, Anda sakit diabetes nih, Anda nggak tahu apa penyebab diabetes, Anda minum obat terus dan sebagainya, tanpa ada perbaikan sistem, maka sel jantung ini lama-lama telat dapat makanan, sehingga dia pakai kreatin fosfat. Semakin telat, maka semakin banyak kreatin fosfat yang diambil P-nya jika ada diabetes, sehingga dia melahirkan banyak kreatin yang banyak dalam sel jantung ini. Bayangkan, sel kreatin ini sangat banyak sekali, numpuk dalam sel jantung dia. Akhirnya apa? Ya dikeluarkan oleh sel jantung ke dalam darah. Bagaimana skemanya? Nah inilah kreatin. Dia menumpuk, ini menumpuk. Akibat apa? Akibat sel jantung telat untuk merubah dia menjadi kreatin fosfat. Nah, diambil terus oleh sel jantung untuk energi. Maka di sini ya, dia akan mengambil OH ini dan H di sini diambil. Jadilah apa? H2O. Jadi kreatin yang diambil airnya menjadi kreatinin. Inilah yang akan dibuang menjadi sampah lewat ginjal. Nah, Bapak Ibu, ginjal itu punya kapasitas pembuangan. Jika jumlah kreatin ini lebih tinggi dari kemampuan ginjal untuk membuang, maka numpuk dalam darah Anda. Makanya ada tinggi kreatinin. Nah, jika lihat dari skema ini, apa penyebab tinggi kreatinin? Ya, sel jantung Anda kelaparan. Itu. Nah, sekarang bayangkan, sel jantung ini telat terus dapat makan, telat terus. Sehingga dia pakai kreatinin terus, ya, kreatin fosfat pakai terus, menghasilkan kreatinin. Kreatinin akan dibuang ke ginjal overload, dibuang dalam darah Anda, numpuk dalam darah Anda, ya. Nah, terus telat, akhirnya kan kreatin ini kan habis. Nah, sel jantung dikasih lagi terakhir pertahanannya apa? Dia akan membongkar protein. Bongkar protein. Dari mana? Dari dirinya sendiri. Bayangkan, sel jantung menggunakan protein dari dirinya sendiri untuk dibakar di mitokondria. Itu bunuh diri sebenarnya itu, tapi nggak ada pilihan lain, no choice. Jika itu terus berlangsung, apa akibatnya? Sel jantung lama-lama akan lower, nggak kuat mompal lagi, sampai itu lama. Nah, sekarang kita bahas dulu ini. Apa terjadi jika dia mengambil proteinnya? Ini protein, ya, sambil alanin, dibakar di mitokondria. Nah, mitokondria itu punya syarat. Dia bisa bakar apa? Dalam bentuk asetil-CoA. Asetil-CoA, ya. Ini, asetil-CoA ini. Nih. Atau sitrat dan atau ketuhutarat. Artinya Anda buka di siklus Krebs bahwa syarat untuk dibakar di siklus Krebs itu dia tidak ada gugus NH. Maka jika kita membakar protein di mitokondria, maka NH ini dibuang. Dikasih siapa? Dikasih ke alfa ketobutarat. Terus ke sini dikasih ini. Nah, alanin yang dikasihkan NH-nya ke alfa ketobutarat, maka dia jadi pirufat. Nah, itu jadi pirufat. Bapak Ibu, Anda masih ingat siklus Krebs? Pirufat ini akan menjadi asetil-CoA, dibakar oleh mitokondria sehingga jadi ATP. Maka sel jantung bisa hidup lagi. Tapi ingat, dia menggunakan bahan bakar dari dirinya sendiri, membongkar aset yang ada di dirinya sendiri. Ya, apakah sudah finish? Oh, belum. Ingat tadi, alfa ketobutarat ini yang dapat N dari alanin dari sini, dikasih ke dia jadi glutamat. Glutamat ini akan dibawa kemana? Dibawa ke liver, di liver akan diambil NH-nya, jadilah ureum. Nah, sekarang bayangkan, jika sel jantung gagal dapat glukosa karena numpuk dalam darah dia diabetes, ya, dia gagal dapat asam lemak karena asam lemaknya numpuk dalam darah jadi plak. Karena apa? Karena dia gagal memecah asam lemak dalam darah dia. Memecah tinggi gagal, dipecah tinggi dari darah menuju sel, ya. Akhirnya dia harus mau ngambil protein dari dirinya sendiri, dari sel jantung.
Akhirnya apa? Urium akan naik. Urium naik, kreatinin naik, GFR turun, maka ada gagal ginjal. Kalau Anda flashback ke belakang, Bapak Ibu, ini semuanya simple diselesaikan. Dengan cara apa? Problem ini hanya masalah sel tubuh Anda kelaparan, titik. Maka pastikan Anda berobat ke orang yang paham tentang mekanisme ini. Jika Anda ingin belajar, ikuti kuliah-kuliah saya. Jika Anda nggak sanggup lagi belajar, Anda datangi para dokter atau para terapis alumni kuliah Kardus. Insya Allah Anda akan dipandu untuk mendapatkan kesembuhan dari Sang Pencipta. Oke, Bapak Ibu, see you next time.